Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, Anime di TV akan membahas mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revenger dari chapter 227 sampai chapter 230. Banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Akashi Takeyomi merupakan seorang pengkhianat. Tetapi hal tersebut masih belum bisa dibuktikan mengingat Tokyo Revenger chapter selanjutnya masih belum diperlihatkan dengan jelas mengenai masa lalu dan rencana Takeyomi selanjutnya. Akashi Takeyomi merupakan wakil kapten geng Black Dragon generasi pertama. Dalam dunia berandalan, Akashi Takeyomi sering dijuluki sebagai God of the War atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti dewa perang. Dengan julukan tersebut, kita semua bisa memperkirakan bahwa Akashi Takeyomi dulunya memiliki peran yang penting terhadap geng Black Dragon generasi pertama. Geng Black Dragon generasi pertama merupakan geng yang paling kuat pada masanya tersebut. Geng tersebut dipimpin oleh Shinichiro Sano. Rahasia dari kekuatan geng Black Dragon generasi pertama adalah Akashi Takeyomi. Akashi Takeyomi memiliki strategi atau cara sendiri dalam setiap pertempuran baku hantam. Tidak menuntut kemungkinan dalam pertarungan tiga dewa ini, Akashi Takeyomi sudah menyusun strategi agar dapat memenangkan Brahman dan menjadikan geng Brahman sebagai geng terkuat dan terbesar di Jepang. Akashi Takeyomi bukan merupakan pengkhianat Brahman, karena apabila Akashi Takeyomi ingin mengkhianati Brahman, dia tidak perlu susah-susah untuk membuat geng Brahman menjadi geng yang besar dan termasuk dalam tiga dewa itu sendiri. Apa tujuan dari Akashi Takeyomi dan strategi pertempuran tiga dewa ini? Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan ditonton video ini sampai habis. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi, pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama ya Mina. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Kita semua sudah mengetahui bahwa pertarungan tiga dewa ini sedang berlangsung. Meskipun Draken sudah dihilangkan dari dunia manga Tokyo Revenger ini, para penggemar tidak perlu khawatir karena sedikit demi sedikit karakter badass lainnya selain Draken sudah mulai terlihat. Mungkin kreator manga Tokyo Revenger masih memiliki rencana dengan hal tersebut. Cerita akan menjadi lebih dramatis ketika sosok terpenting dalam manga ini dibuat meninggal. Sosok karakter selain Draken tersebut adalah Benkei dan Wakasa. Akhirnya kita mengetahui bahwa mereka merupakan mantan pemimpin geng terbesar dengan anggota lebih dari 500 orang. Sekarang, Akashi Takeyomi merupakan wakil kapten pemimpin dari geng Brahman. Tujuan dari Akashi Takeyomi masih sama seperti pada saat Akashi Takeyomi berada pada geng Black Dragon generasi pertama. Akashi Takeyomi memiliki peran yang penting bagi dunia preman. Karena dibandingkan dengan berandalan yang lain, Akashi Takeyomi lebih memiliki rasa kasih sayang dan menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik. Sekali lagi Anime di TV jelaskan bahwa Akashi Takeyomi bukan pengkhianat geng Brahman. Akashi Takeyomi sangat marah ketika dia mengetahui salah satu anggotanya dibunuh oleh geng lain. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan Akashi Takeyomi. Singkat cerita, mari kita bahas rencana dan strategi Akashi Takeyomi dalam arc Bonten ini. Kemungkinan pertama adalah Akashi Takeyomi ingin menyatukan seluruh berandalan yang ada di Jepang saat ini. Kreator manga memberikan kita sebuah gambaran bahwa geng Black Dragon generasi pertama berhasil menyatukan seluruh geng yang berada di Jepang saat itu, termasuk geng Ragnarok yang dipimpin oleh Benkei dan geng Koudo Ringo yang dipimpin oleh Wakasa. Tentu saja pencapaian dari geng Black Dragon tersebut merupakan berkat salah satu sosok yang bisa kita ketahui dengan nama Shinichiro Sano. Tentu saja Shinichiro Sano tidak akan bisa melakukan hal tersebut sendirian. Di belakang Shinichiro Sano terdapat sosok yang terlibat dalam hal tersebut.
Dia adalah Akashi Takeyomi. Hal yang dulu dilakukan oleh Akashi Takeyomi akan diulang kembali dalam pertarungan besar tiga dewa ini, di mana dia akan menyatukan seluruh berandalan yang ada di Jepang saat ini. Kita flashback dulu. Pada arc Bonten, diperlihatkan bahwa seluruh geng sudah bersatu dan membentuk geng baru yang bernama Bonten. Geng tersebut dipimpin oleh Maeki. Hal tersebut mungkin dikarenakan bahwa Maeki merupakan sosok yang tepat untuk memimpin geng besar selanjutnya. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua adalah Akashi Takeyomi ingin memenangkan pertarungan tiga dewa ini. Kemudian, merekrut eksekutif dan anggota dari Rokuhara Tandai dan Kanto Manji Geng. Tetapi, hal tersebut mungkin gagal dilakukan oleh Akashi Takeyomi. Mengingat di masa depan, pemimpin geng terbesar di Jepang yaitu geng Bonten adalah Maeki. Hal ini dapat kita pastikan bahwa pemenang dari pertarungan besar tiga dewa ini adalah Maeki itu sendiri. Seperti pada peraturan pertarungan berandalan pada umumnya, geng yang kalah akan mengikuti atau bergabung dengan geng yang menang. Sebelumnya, anime di TV sudah membahas bahwa geng Brahman akan kalah dalam pertarungan besar tiga dewa ini. Silahkan ditonton videonya karena sudah diperlihatkan dan dijelaskan beberapa alasan yang menyebabkan geng Brahman dan Rokuhara Tandai kalah dalam pertarungan ini. Saat ini Maeki masih terdiam dan tidak terlibat dalam pertarungan baku hantam. Itu disebabkan karena permintaan Sanju. Sanju mengatakan pada Maeki agar menyerahkan dan mempercayakan pertarungan tiga dewa bersama dirinya sendiri. Maeki mengikuti rencana Sanju dan menganalisa mengenai pertarungan tersebut. Tentu saja dengan tujuan dan rencana Akashi Takeyomi tersebut terdapat sosok orang yang membantunya. Dia adalah Sanju. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga adalah Akashi Takeyomi dan Sanju merupakan saudara yang sedang merencanakan strategi yang sama. Kita semua bisa memberikan analisa dalam pertarungan besar tiga dewa ini. Menurut pendapat pribadi anime di TV sendiri, ada yang salah dalam pertarungan besar tiga dewa ini. Geng Rokuhara Tandai seperti dibuat terpojok dalam hal ini. Kok bisa, Min? Kalian sendiri bisa melihat dalam pertempuran tiga dewa ini. Geng Brahman menghadapi sosok terkuat dari geng Rokuhara Tandai. Dia adalah Terano Sosu. Sedangkan geng Kanto Manji menghadapi eksekutif dari geng Rokuhara Tandai. Mereka adalah Kakucho, Mochizuki Kanji, Haitani bersaudara, dan Madara Mesion. Pertarungan tiga dewa ini sebenarnya pertarungan kerjasama antara geng Brahman dan Kanto Manji melawan geng Rokuhara Tandai. Tentu saja karena hal tersebut, geng Rokuhara Tandai akan dibuat terpojok. Sebelumnya anime di TV juga sudah membahas mengenai sosok Terano Sosu saat ini sedang dijebak oleh seseorang. Silahkan ditonton videonya karena pembahasan tersebut juga tidak kalah seru dengan pembahasan saat ini. Kita semua sudah mengetahui bahwa geng Rokuhara Tandai tidak mudah untuk dikalahkan karena memiliki sosok perwakilan yang kuat yaitu Terano Sosu. Mungkin dalam hal ini Sanju atau bahkan orang lain yang terlibat dalam strategi ini akan mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Contohnya seperti membunuh Terano Sosu. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa geng Rokuhara Tandai akan kalah. Selanjutnya, kemungkinan yang keempat adalah Maeki akan bertindak setelah geng Rokuhara Tandai berhasil dikalahkan. Maeki akan menghajar seluruh anggota dari geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman. Dalam hal ini, mungkin ini merupakan penyebab dan alasan mengapa Maeki berhasil menjadi pemimpin geng Bonten di masa depan. Terus, bagaimana dengan Kawaragi Senju? Kita sudah mengetahui bahwa Kawaragi Senju saat ini sedang tidak ingin bertarung karena Senju sendiri curiga dalam pertarungan besar tiga dewa ini. Pertarungan besar tiga dewa ini sebelumnya sudah direncanakan oleh seseorang yang masih belum kita ketahui sosok orang tersebut. Meskipun geng Brahman dan Kanto Manji berhasil mengalahkan geng Rokuhara Tandai, hal tersebut akan membuat terjadinya pertarungan selanjutnya, yaitu pertarungan geng Brahman dan Kanto Manji Geng. Dari sini kita melihat Senju akan terlibat. Meskipun Senju tidak ingin bertarung, tetapi untuk menjaga reputasi geng Brahman, mau tidak mau dia harus bertarung. Dan kemungkinan yang terakhir adalah Akashi Takeyomi dan Takemichi akan mencoba berbicara dengan Maeki dalam pertarungan besar ini. Akashi Takeyomi akan mencoba melakukan hal terbaik demi geng Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji Geng itu sendiri.
Takemichi akan terlibat untuk memberikan informasi mengenai kematian Draken dan kematiannya di masa depan. Tentu saja Maeki akan menghajar Takemichi, tetapi karena perjuangan Takemichi yang kokoh akan membuat seluruh eksekutif dan anggota dari ketiga geng tersebut akan terdiam mendengar perkataan dari Takemichi. Mungkin Takemichi akan berkata, "Aku akan menghentikan perang ini. Kita seharusnya tidak saling bertarung dan membunuh. Kita semua adalah teman. Kita akan bersatu untuk menguasai Jepang." Kemudian, semua orang akan terdiam mendengar perkataan Takemichi tersebut. Akashi Takeyomi juga tersenyum bangga melihat ada sosok Shinichiro Sano dalam Takemichi. Akashi Takeyomi tidak perlu berjuang keras untuk menyatukan ketiga geng tersebut, melihat dia sudah dibantu oleh Takemichi. Karena hal tersebut, mungkin Maeki akan menangis dan meminta kepada Takemichi untuk memarahi dirinya karena sudah melakukan hal di luar batas. Mungkin dalam hal ini, Takemichi akan menjadi pemimpin geng terbesar di Jepang. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai prediksi spoiler manga Tokyo Revenger chapter 227 sampai 230. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gue ucapin terima kasih ya. Bye bye.